terbesar bagi keluarga kami adalah situasi dan cara hidup kami berubah. Mana-mana harus selalu menerapkan pakai masker, 3M, 5M, dan seterusnya. Terus tantangan terbesar bagi keluarga kami misalnya batalnya studi anak kami di Muntilan yang mestinya masuk sekolah berasrama tapi harus dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Maka kami berusaha membangun semangat belajar yang berbeda. Selain itu juga kami kan sudah tua, ada tantangan mencari penghasilan sesuai pensiun ini. Sementara pengeluaran jiwa lebih banyak lagi. Dampak dari pandemi ini terasa sekali, di mana daya beli masyarakat menurun. Ini diakibatkan oleh karena yang semula masyarakat beli makanan, beli makan, tetapi dialokasikan untuk berobat, untuk kesehatan. Yang kedua, akibat bansos, bantuan sosial yang berupa uang atau beras. Ini juga mengakibatkan daya beli masyarakat pelaku usaha turun juga. Juga akibat PPKM, penyekatan. Orang Jogja kemudian nggak boleh, orang Semarang ke Muntilan juga nggak boleh, disekat harus balik. Ini juga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sesungguhnya secara personal karena saya sebagai pegawai negeri, dampak itu tidak terlalu terasa karena saya masih bekerja dari rumah dan masih digaji sebagaimana mestinya. Tetapi dampak itu terasa pada sekolah kami yang kami kelola. Ya, kita punya sekolah multi-view yang dari playgroup, TK dan SD, dan ini sangat berdampak sekali. Pertama, bahwa Bali itu mayoritas orang tergantung pada pariwisata. Hidupnya, penghasilannya tergantung pada pariwisata, entah langsung atau tidak langsung. Nah, sehingga begitu pariwisata ambruk pada titik nol, maka banyak orang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri sebagaimana mestinya, termasuk para orang tua murid yang tidak mampu lagi untuk membayar biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan ini sangat terasa sekali. Ya. Maka bagaimana saya harus bisa mempertahankan sekolah ini di satu sisi kita juga bisa berempati kepada orang tua murid yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi. Selain itu juga bagaimana ada 20 karyawan guru harus bisa tetap bertahan juga di masa pandemi. Saya ditanya tentang apa itu dampak pandemi COVID-19. Saya menyebutkan ada 3 dampak. Dampak pertama yang positif, yaitu munculnya kebersamaan, kesadaran kebersamaan bahwa pandemi itu harus dihadapi secara bersama-sama, kolektif, bahu-membahu, gotong royong. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua adalah ketakutan. Banyak orang sudah semangatnya turun karena yang didengar, dibaca, baik dari surat kabar, dari televisi, dari medsos adalah berita kematian, berita duka cita. Dampak yang ketiga yaitu memang realita ekonomi lesu, income, pendapatan orang atau keluarga atau perusahaan turun, sehingga melihat kondisi ini orang akan cenderung tertantang bagaimanakah supaya bisa hidup, survive. Kami bersama teman-teman ikut melibatkan diri dalam kegiatan sosial, terutama dalam melayani teman-teman yang sedang isoman di sekitar kami dengan mengirimkan makanan, sembako maupun vitamin. Sementara untuk keluarga kami juga membuka usaha kecil-kecilan dengan membuka pesanan makanan dan kebutuhan keluarga yang dipesan oleh rekan-rekan kami. Dan untuk kegiatan rohani, kami ikut terlibat dalam tim relawan, pemulasaran jenazah,
dan pemakaman, baik yang prokes maupun yang pemakaman biasa. Upaya untuk tumbuh sebagai orang beriman, kami tentu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, baik melalui perantaraan Bunda Maria, melalui Santo Yosef, dan juga berbuat sesuatu, yaitu meningkatkan teknologi yang ada, yaitu bisa melalui Facebook, Instagram, atau WA Group. Itu untuk memperluas pasar. Pasar harus diperluas dengan teknologi itu. Selama masa pandemi, apa yang saya lakukan? Khususnya sebagai seorang peternak ayam petelur yang sementara juga memproduksi telur omega 3. Di dalam masa pandemi, saya mencoba untuk meningkatkan bela rasa untuk saling membantu dan saling berbagi. Mungkin karena banyak yang berkekurangan, dan saya merasa memberi dari kekurangan lebih menyenangkan daripada memberi dari kelebihan. Itulah yang saya mencoba untuk membantu rekan-rekan, mensupport saudara-saudara di mana saja di lingkungan sekitar saya. Entah itu karyawan saya yang berjumlahnya kurang lebih 8 orang, entah itu lingkungan sekitar saya, baik lingkungan RT maupun lingkungan gereja, juga meluas sampai di teman-teman, khususnya teman-teman PPMN di sekitar saya. Sebagai langkah strategis harus dibuat. Yang pertama misalnya supaya orang tua masih bisa mampu, kita berikan diskon untuk biaya sekolah. Lalu bagi yang benar-benar terdampak, asal mau berterus terang, kita bisa menggratisi ya, atau menjadwalkan ulang sampai berapa bulan, berapa mampu membayar dan sebagainya. Yang jelas bahwa itu berdampak pada berkurangnya pendapatan yang seharusnya bisa untuk menggaji guru-guru. Dan ini sangat berat karena biasanya defisit setiap bulan ya. Dan kami juga mencoba untuk mempertahankan guru-guru tetap bekerja walaupun dalam suasana pandemi, karena tidak sedikit guru pun suaminya kena dampak pandemi sehingga menggantungkan hidupnya dari pendapatan sebagai seorang guru. Dan inilah bagi saya, mungkin saya tidak bisa membantu orang yang sedang terdampak pandemi, mungkin saya tidak bisa memberi sumbangan dan sebagainya, tetapi minimal dengan lingkungan yang sangat terbatas ini kami bisa berbuat sesuatu. Menurut saya pribadi, kalau orang mau menumbuhkan semangat, dia harus melihat ke dalam, intern, hati. Yaitu apa? Yaitu hubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mendekati Tuhan, orang tertantang untuk rendah hati, mau bertobat, mengakui ada kekeliruan, dan banyak berdoa. Dengan bertobat dan berdoa, orang cenderung lebih tenang, lebih sabar, lebih terbuka. Kemudian ketangguhan itu juga didukung oleh kesehatan. Banyaklah olahraga, entah olahraga apa, jalan kaki, renang, atau naik sepeda. Itu olahraga yang sehat, yang membuat hidup senang. Kemudian yang ketiga, yaitu hidup sosial. Orang tangguh di dalam pandemi itu karena terpanggil untuk menjaga hubungan yang baik dengan tetangganya, dengan masyarakat, yang realnya apa, wujudnya apa, yaitu mau berbagi, mau membantu, mau menghibur,
mau menguatkan. Inilah dampak sosial yang saya lihat semakin kuat. Pesan kami sebagai seorang petani kepada petani milenial, petani muda milenial, yang pertama adalah di situasi dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ini, pertama adalah meningkatkan produksi, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas harus ditingkatkan dari segi organiknya, supaya nilai jualnya tinggi. Yang semula beras itu hanya dijual 10.000 per kilo, bisa laku 13.000. Juga meningkatkan kuantitas. Yang semula per 1.000 meter itu hanya 4.000 meter, bisa dinaikkan menjadi 5 kuintal atau 6 kuintal. Ini arah ke depan harus ke sana. Lalu yang kedua adalah mengefisiensikan produksi. Mengefisiensikan biaya produksi harus diketat. Pengeluaran-pengeluaran seperti pupuk kimia dikurangi dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memperluas pasar atau mencari mitra pasar yang stabil. Tidak melalui distributor, tidak melalui pedagang, tidak melalui bakul. Sehingga petani nantinya akan lebih makmur dan lebih sejahtera. Karena selama ini yang saya ingin memberikan kegembiraan atau optimisme, dalam arti di media sosial tuh berita tentang yang menakut-nakuti, yang hitam-hitam, yang gelap-gelap itu semakin merebak, entah itu resmi atau tidak resmi. Nah, dalam suasana ini secara sadar kita harus memberikan sudut pandang yang berbeda. Ya, kita tidak boleh larut dalam berita-berita semacam itu. Kita harus memberikan kegembiraan, optimisme bahwa masih ada jalan, masih akan ada hal yang lebih baik di kemudian hari. Dan itu saya pikir salah satu cara kita bermedia sosial sehingga bisa berpengaruh pada orang lain, minimal mengimbangi berita-berita yang menyedihkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Kita perkuat persatuan. Jangan kita ikut-ikut untuk menyebarkan berita-berita yang bohong, hoax. Ini tidak sehat di dalam menggalang kepersatuan itu. Kemudian kita harus berpikir, Indonesia bisa tangguh kalau hubungan antar sesama warga, hubungan antar saya dengan tetangga, dengan orang siapapun yang saya hadapi itu baik. Jadi persatuan itu baru kuat kalau ada hubungan yang terbuka dan saling mendukung. Kemudian ketangguhan ini juga untuk Indonesia yang makin maju, Indonesia yang maju dan Indonesia yang teguh, yaitu munculnya pribadi-pribadi yang baik, yang mau bekerja keras, yang mau bertanggung jawab, dan mau menyumbangkan untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Pesan kami, Tetap sehat, tetap semangat, tetap bertahan hidup, dan meningkatkan imunitas masing-masing. Merdeka! So